Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Resti Diyanti Sukardi, mahasiswa Universitas Harun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang metode analisis konten. Analisis konten adalah sebuah teknik penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami makna dari suatu teks atau komunikasi. Teks tersebut dapat berupa berbagai macam bentuk, seperti tulisan, contohnya artikel berita, jurnal ilmiah, buku, postingan media sosial. Yang kedua, gambar, contohnya foto, lukisan, poster, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada audio, contohnya pidato, rekaman musik, siaran radio, dan lain-lain. Dan terakhir ada video, contohnya film, iklan, video YouTube, dan lain sebagainya. Ada pula tujuan utama dari analisis konten. Tujuan utama dari analisis konten adalah untuk menemukan pola dan makna yang tersembunyi dalam teks atau komunikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang pertama, menghitung frekuensi, menghitung berapa kali kata atau frasa tertentu muncul dalam teks. Yang kedua, menganalisis tema, mengidentifikasi tema utama yang muncul dalam teks. Yang ketiga, memeriksa struktur, menganalisis bagaimana teks disusun dan bagaimana hal ini mempengaruhi makna. Dan yang keempat, menafsirkan makna, mencoba memahami apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara dengan teks atau komunikasi tersebut. Analisis konten dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti yang pertama, memahami budaya dan masyarakat, menganalisis teks dan komunikasi dari budaya atau masyarakat tertentu untuk mempelajari nilai, keyakinan, dan norma mereka. Yang kedua, mengevaluasi media massa, menganalisis bagaimana media massa meliput peristiwa tertentu untuk melihat apakah ada bias atau agenda tertentu. Yang ketiga, memahami efek dari komunikasi, menganalisis bagaimana komunikasi mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku orang. Dan yang keempat, mengembangkan strategi komunikasi, menganalisis komunikasi yang efektif untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih baik. Ada pula jenis-jenis analisis konten. Ada dua jenis utama analisis konten. Yang pertama, analisis konten kualitatif. Analisis konten kualitatif berfokus pada makna dan interpretasi teks atau komunikasi. Yang kedua, analisis konten kuantitatif, berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik. Ada juga langkah-langkah melakukan analisis konten. Langkah-langkah umum melakukan analisis konten. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Apa yang ingin Anda pelajari dengan melakukan analisis konten. Yang kedua, memilih sampel, teks atau komunikasi mana yang akan Anda analisis. Yang ketiga, mengembangkan kategori analisis. Kategori apa yang akan Anda gunakan untuk mengkodekan data. Yang keempat, mengkodekan data, menerapkan kategori analisis ke teks atau komunikasi. Yang kelima, menganalisis data, mencari pola dan makna dalam data. Yang keenam, menarik kesimpulan, apa yang Anda pelajari dari analisis Anda. Ada juga manfaat dalam melakukan analisis konten. Yang pertama, dapat digunakan untuk menganalisis berbagai macam data. Yang kedua, dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam topik. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Yang keempat, dapat digunakan untuk menghasilkan data yang dapat dikuantifikasi. Yang kelima, dapat digunakan untuk menghasilkan data yang dapat diinterpretasikan. Ada juga kelemahan analisis konten ini. Analisis konten memiliki beberapa kelemahan, yaitu dapat memakan waktu dan tenaga. Yang kedua, dapat bersifat subjektif. Dan yang ketiga, dapat sulit untuk digeneralisasikan.
Ada pula teknik pengumpulan data dalam analisis konten. Teknik pengumpulan data dalam analisis konten bergantung pada jenis data yang ingin dianalisis dan tujuan penelitian. Ada beberapa teknik yang umum digunakan. Yang pertama, teknik sampling. Sampling acak sederhana atau simple random sampling. Setiap unit dapat memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang kedua, sampling stratifikasi atau stratified sampling. Data dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, kemudian sampel diambil dari setiap kelompok secara proporsional. Yang ketiga, sampling cluster atau cluster sampling. Data dikelompokkan menjadi beberapa cluster, kemudian sampel diambil dari beberapa cluster tersebut. Yang keempat, sampling purposive. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Membaca dan mencatat. Peneliti membaca teks atau komunikasi dan mencatat informasi yang relevan dengan penelitian. Menyalin. Peneliti menyalin teks atau komunikasi secara keseluruhan atau sebagian untuk dianalisis lebih lanjut. Membuat coding. Peneliti membuat kode untuk setiap kategori analisis dan kemudian menerapkan kode tersebut pada teks atau komunikasi. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak. Ada beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu proses pengumpulan data analisis konten, seperti NVivo, Atlas, T, dan KDA Minor. Yang ketiga, pertimbangan penting. Validitas. Data yang dikumpulkan harus valid, yaitu akurat dan mencerminkan realitas. Yang kedua, reliabilitas. Data yang dikumpulkan harus reliable, yaitu konsisten dan dapat direplikasikan oleh peneliti lain. Yang ketiga, ada etika. Peneliti harus memperhatikan etika dalam pengumpulan data, seperti informed, consent, dan privasi. Ada beberapa contoh teknik pengumpulan data analisis konten berdasarkan jenis data. Yang pertama, analisis konten teks. Membaca dan mencatat. Peneliti membaca teks dan mencatat informasi seperti kata kunci, tema, dan struktur teks. Ada menyalin. Peneliti menyalin teks secara keseluruhan atau sebagian untuk dianalisis lebih lanjut. Ketiga, membuat coding. Peneliti membuat kode untuk setiap kategori analisis dan kemudian menerapkan kode tersebut pada teks. Yang terakhir, menggunakan perangkat lunak. Peneliti dapat menggunakan perangkat lunak seperti NVivo, Atlas, T, dan KDA Minor untuk membantu proses pengumpulan data. Ada analisis konten gambar, mengamati dan mencatat. Peneliti mengamati gambar dan mencatat informasi seperti elemen visual, komposisi, dan warna. Peneliti membuat coding. Peneliti membuat kode untuk setiap kategori analisis dan kemudian menerapkan kode tersebut pada gambar. Menggunakan perangkat lunak. Peneliti dapat juga menggunakan perangkat lunak seperti NVivo, Atlas, T, dan KDA Minor untuk membantu proses pengumpulan data. Ada analisis konten audio. Menyimak dan mencatat. Peneliti menyimak audio dan mencatat informasi seperti kata-kata, nada suara, dan efek suara. Menyalin transkrip. Peneliti menyalin transkrip audio untuk dianalisis lebih lanjut. Membuat coding. Peneliti membuat kode untuk setiap kategori analisis dan kemudian menerapkan kode tersebut pada transkrip audio. Menggunakan perangkat lunak. Peneliti dapat menggunakan perangkat lunak seperti NVivo, Atlas, T, dan KDA Minor untuk membantu proses pengumpulan data. Yang terakhir, analisis konten video. Menonton dan mencatat. Peneliti menonton video dan mencatat informasi seperti gambar, suara, dan narasi. Membuat coding. Peneliti membuat kode untuk setiap kategori analisis dan kemudian menerapkan kode tersebut pada video. Yang terakhir, menggunakan perangkat lunak. Peneliti dapat menggunakan perangkat lunak seperti NVivo, Atlas, T, dan KDA Minor lainnya untuk membantu proses pengumpulan data.
Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang analisis konten. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.